Case studi konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai Rp300 juta pada 1 Januari 2020. Ketika nilai buku ekuitas PT Farva sama dengan nilai wajarnya, yakni Rp300 juta, PT Afaf menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Neraca saldo PT Afaf dan PT Farva per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Kemudian diminta, buatlah ayat jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Pertanyaan kedua, siapkan dan selesaikan kertas kerja konsolidasian untuk tahun 2020. Untuk pembahasannya, Jurnal Akuisisi PT Farva tanggal 1 Januari 2020. Bagian debit investasi pada PT Farva senilai Rp300 juta, bagian kredit kas senilai Rp300 juta. Rp300 juta didapat dari soal seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai Rp300 juta. Jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Jurnal untuk mencatat laba neto PT Farva tahun 2020, yaitu investasi pada PT Farva bagian debit senilai Rp75 juta, di bagian kredit bagian laba atas PT Farva senilai Rp75 juta. Dapat dari bagian laba dari PT Farva senilai Rp75 juta, atau bisa juga dapat dari penjualan sekitar Rp250 juta dikurangi beban-beban, yaitu beban pokok penjualan, beban penyusutan, beban administrasi, dan penjualan. Selanjutnya, mencatat penerimaan dividen dari PT Farva tahun 2020. Jurnalnya debit kas senilai Rp20 juta. Selanjutnya, investasi pada PT Farva dikredit sebesar Rp20 juta didapat dari soal bagian dividen Rp20 juta. Nah, sebelum menyiapkan kertas kerja konsolidasian, terlebih dahulu kita membuat dulu ayat jurnal eliminasi untuk tahun 2020. Perhitungan nilai buku tahun 2020, saldo pada 1 Januari 2020 senilai Rp300 juta yang terdiri dari saham biasa senilai Rp200 juta dan saldo laba sebesar Rp100 juta. Selama tahun 2020, PT Afaf menghasilkan Rp75 juta yang meningkatkan saldo laba. Selain itu, PT Farva juga membagikan dividen senilai Rp20 juta yang mengurangi saldo laba. Dengan demikian, saldo laba pada 31 Desember 2020 menjadi Rp355 juta. Terdiri dari Rp200 juta untuk saham biasa dan Rp155 juta untuk saldo laba. Selanjutnya dilakukan jurnal eliminasi untuk konsolidasi laporan keuangan. Dalam jurnal eliminasi tersebut, pertama, 2020 akun saham biasa PT Farva senilai Rp200 juta. Akun saldo laba senilai Rp100 juta di debit. Yang ketiga, bagian laba atas PT Farva senilai Rp75 juta di debit. Di sisi kredit, dividen diumumkan sebesar Rp20 juta. Dan investasi pada PT Farva dikredit sebesar Rp355 juta. Jurnal eliminasi ini bertujuan untuk menghilangkan saldo investasi dan akun-akun ekuitas terkait dalam laporan keuangan konsolidasi sehingga tidak terjadi penggadaan. Selanjutnya, untuk kertas kerja konsolidasian tahun 2020, pada bagian neraca saldo, PT Afaf mencatat penjualan sebesar Rp800 juta, sedangkan PT Farva mencatat penjualan sebesar Rp250 juta. Setelah dikonsolidasikan, total penjualan menjadi Rp1.050 juta. Selanjutnya, akun beban pokok penjualan pada PT Afaf mencatat Rp200 juta, sedangkan dari PT Farva mencatat Rp125 juta. Setelah dikonsolidasikan, beban pokok penjualan menjadi Rp325 juta. Kemudian, beban penyusutan dari PT Afaf sebesar Rp50 juta, sedangkan dari PT Farva Rp10 juta. Sehingga total beban penyusutan setelah konsolidasi menjadi Rp60 juta. Untuk beban administrasi dan beban penjualan, PT Afaf mencatat
sebesar 225 juta dan PT Farva mencatat 40 juta. Setelah dikonsolidasikan, beban administrasi dan penjualan menjadi 265 juta. Selanjutnya, terdapat akun bagian laba dari PT Farva sebesar 75 juta. Namun, di laporan proses konsolidasi, akun ini dieliminasi dengan melakukan jurnal eliminasi sebesar 75 juta. Setelah semua dieliminasi dilakukan, diperoleh laba neto konsolidasian sebesar 400 juta. Dengan ini, laporan laba rugi konsolidasian mencerminkan hasil operasi keuangan dari gabungan PT Afaf dan PT Farva secara keseluruhan. Yang selanjutnya, pada laporan perubahan saldo laba. Yang pertama, mencatat saldo laba awal. Pada neraca saldo PT Afaf, saldo laba awalnya senilai 225 juta dan PT Farva 100 juta. Dan terdapat jurnal eliminasi di debit sebesar 100 juta, sehingga mengurangi saldo laba awal. Dua perusahaan tersebut jadi saldo laba awal konsolidasinya senilai 225 juta. Yang kedua, laba neto yang diperoleh dari perhitungan laporan laba rugi yang sudah di atas dalam neraca saldo PT Afaf, laba neto senilai 400 juta dan PT Farva senilai 75 juta. Dan terdapat jurnal eliminasi di debit senilai 75 juta. Jadi, konsolidasinya memperoleh 400 juta. Dan yang ketiga, pengurangan dividen. Badan neraca saldo PT Afaf dividennya senilai 100 juta dan PT Farva senilai 20 juta. Dan terdapat jurnal eliminasi di kredit 20 juta. Jadi, konsolidasinya senilai 100 juta. Dan memperoleh saldo laba akhir pada PT Afaf senilai 525 juta dan PT Farva senilai 155 juta. Dan total jurnal eliminasi di debitnya pada saldo laba akhir senilai 175 juta dan saldo laba akhir di kredit senilai 20 juta. Jadi, memperoleh saldo laba akhir konsolidasinya 525 juta. Yang selanjutnya pada laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan, di mana menjumlahkan seluruh aset dan menjumlahkan liabilitas serta ekuitas yang terdapat pada neraca saldo. Pada pertama ada akun kas dari PT Afaf senilai 130 juta dan PT Farva senilai 80 juta. Memperoleh hasil konsolidasian senilai 210 juta. Yang kedua, ada akun piutang usaha pada PT Afaf senilai 165 juta dan PT Farva 65 juta. Memperoleh hasil konsolidasian 230 juta. Yang ketiga, ada akun persediaan pada PT Afaf senilai 200 juta dan PT Farva 75 juta. Menghasilkan hasil konsolidasian 275 juta. Yang keempat, ada akun investasi pada PT Farva, yang dimana PT Afaf itu senilai 355 juta, dan terdapat jurnal eliminasi di kredit senilai 355 juta, dan itu mengurangi hasil investasi pada PT Farva. Jadi total konsolidasian itu tidak ada atau nol. Selanjutnya yang kelima ada akun tanah. Pada PT Afaf itu senilai 200 juta dan PT Farva itu 100 juta dan menghasilkan nilai konsolidasian itu 300 juta. Yang keenam itu ada bangunan dan peralatan. Pada PT Afaf senilai 700 juta dan PT Farva 200 juta sehingga hasil konsolidasian itu 900 juta. Yang terakhir ada akun akumulasi penyusutan. Pada PT Afaf senilai min 450 juta dan PT Farva senilai min 20 juta. Sedangkan hasil konsolidasian min 470 juta. Kita akan menghitung total aset. Total aset pada PT Afaf senilai 1 miliar 300 juta. Sedangkan pada total aset PT Farva senilai 500 juta dan jurnal eliminasi di kredit senilai 355 juta. Total aset pada konsolidasian senilai 1 miliar 445 juta. Selanjutnya menjumlahkan liabilitas. Yang pertama ada akun utang usaha pada PT Afaf senilai 75 juta dan PT Farva 60 juta.
sehingga memperoleh konsolidasian 135 juta. Selanjutnya ada akun utang obligasi. Pada PT Afaf senilai 200 juta dan PT Farva 85 juta, sehingga memperoleh konsolidasian senilai 285 juta. Selanjutnya ada akun saham biasa. Pada PT Afaf senilai 500 juta dan PT Farva senilai 200 juta. Terdapat jurnal eliminasi di debit senilai 200 juta dan mengurangi saham biasa dari kedua perusahaan tersebut, sehingga menghasilkan konsolidasian saham biasa senilai 500 juta. Selanjutnya ada akun saham laba. Pada PT Afaf senilai 525 juta dan PT Farva senilai 155 juta. Dan terdapat jurnal eliminasi di debit senilai 175 juta dan di kredit 20 juta. Sehingga menghasilkan konsolidasian senilai 525 juta. Dan memperoleh hasil total liabilitas dan ekuitas dari PT Afaf senilai 1 miliar 300 juta dan PT Farva senilai 500 juta. Total jurnal eliminasi dari liabilitas dan ekuitas di debit senilai 375 juta dan di kredit senilai 20 juta. Dan memperoleh hasil konsolidasian liabilitas dan ekuitasnya senilai 1 miliar 445 juta.